Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Perkenalkan nama saya Tri Subekti dari SDN Purwasari 1. Saya Evan Sofian dari SMK Negeri 1 Tirta Mulia. Saya Mia Nur Melati dari SMK Negeri Purwasari. Kami akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang percakapan coaching dengan menggunakan alur cerita. Selamat menyaksikan. Saya senang bertemu Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Oke, makasih Bu, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Pertama, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan riset atau kemudian mendengarkan aktif serta saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna. Yang baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi hari ini? Saya ingin Ibu bisa memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang bermakna, Ibu kira begitu. Oke, sudah saya catat ya Pak. Bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Oke, saya percaya sih Bu, peningkatan dalam mendengarkan aktif serta merumuskan pertanyaan yang efektif itu berguna dalam proses coaching. Kemudian dalam meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid-murid saya di kelas ketika dalam kegiatan pembelajaran begitu Bu. Siapa? Apa yang Bapak harapkan adalah observasi kita nanti berakhir dengan baik. Yang pertama, saya ingin dapat umpan balik ya Bu ya, untuk membangun perkembangan saya yang lebih baik. Kemudian khususnya dalam mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna itu Bu. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak observasi ya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak Evan. Oke, alhamdulillah Bu ya, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan metode atau model Tirta ya Bu ya. Pertama, kita akan tetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan dapat dari sesi coaching kita hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Pak dalam mengelola waktu gitu supaya waktu tersebut bisa digunakan lebih efektif. Seperti itu Pak. Baik. Tujuannya jelas ya Bu ya, Ibu pengen supaya pengelolaan waktu Ibu lebih efektif ya. Kemudian kita lanjut ke identifikasi Bu. Hal nyata apa yang terkait dengan pengelolaan waktu, kemudian hambatan maupun tantangan yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu tersebut. Saya sering merasa kesulitan Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan gitu Pak. Misal tugas tersebut deadline-nya tanggal sekian. Nah saya ini suka merasa kesulitan gitu dalam hal penggunaan waktu yang lebih efektif tersebut. Baik, Ibu sudah dapat identifikasi hambatan maupun masalah tersebut ya Bu ya. Kita lanjut ke rencana aksi. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira rencana konkret yang mau Ibu lakukan nih ke depan supaya bisa meningkatkan pengelolaan waktu dengan baik gimana? Gimana ya Pak? Paling saya akan membuat rencana tersebut atau membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi Pak. Jadi saya akan memprioritaskan tugas-tugas mana nih yang harus dikumpulkan diselesaikan terlebih dahulu. Jadi saya akan urutkan nih skala prioritas mana tugas yang diselesaikan, mana tugas yang bisa ditunda, mungkin seperti itu Pak. Oke, luar biasa Bu, itu berarti Ibu sudah bisa menetapkan skala prioritas ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa berkomitmen terhadap rencana aksi ini nih? Gimana sih caranya? Gimana caranya supaya bisa membantu menjaga komitmen yang Ibu tadi sebutkan? Mungkin saya akan membuat reminder ya Pak ya. Saya akan buat reminder tersebut mungkin di note di HP saya terkait tugas-tugas mana nih yang harus bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat. Kemudian saya juga akan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana tersebut. Karena saya tidak bisa sendiri ya Pak. Kadang saya orangnya pelupa, jadi saya butuh diingatkan juga oleh rekan sejawat saya seperti itu Pak. Terakhir nih Bu, gimana Ibu bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu untuk menindaklanjuti nih rencana aksi tersebut? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Pak, dan saya akan meminta umpan balik dari rekan sejawat saya. Kalau diperlukan, saya juga akan mencari sumber-sumber yang lain untuk saya bisa lebih efektif lagi dalam menggunakan waktu tersebut. Baik, oke. Ada lagi Bu kira-kira yang perlu disampaikan? Udah mungkin ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya Pak atas waktunya. Semoga Ibu bisa menindaklanjuti aksi tersebut, kemudian berjalan dengan konsisten ya Bu ya. Gitu. Ya, insya Allah. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Ibu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah dilakukan Bapak tadi dengan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Alhamdulillah Bu, saya rasa sih saya sudah mulai melakukan performa saya tadi dengan baik dalam kompetensi yang kemarin saya sampaikan itu Ibu ya. Apa yang membuat
Oke, saya rasa kemampuan mendengarkan aktif saya dan mengajukan pertanyaan berbobot saya sekarang sudah mulai membaik dan saya sudah mulai mampu nih Bu, melakukan bagaimana caranya mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Itu Bu. Boleh saya berbagi hasil pengalaman saya? Baik Bu, boleh silakan Ibu. Saya melihat Bapak telah melakukan mendengar aktif dengan sangat baik, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik dan sesuai dengan standar yang standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Alhamdulillah Bu, saya turut senang mendengarnya. Mudah-mudahan ini terima kasih maksud saya atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten menjalankan itu. Namun demikian Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih harus perlu ditingkatkan ya. Misalnya pada saat observasi tadi Bapak dengan dunia, saya perhatikan sih masih ada di angka 8 ya. Nah Ibu, Bapak melakukan ini sebetulnya harusnya sesuai dengan standar ya di angka 10 lah. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Saya sih paham Bu, memang pasti kita tidak bisa loncat dari 5 sampai ke 10 langsung ya Bu ya. Kita tetap ada tahapan. Yang pasti saya akan coba berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang saya inginkan tadi menjadi lebih baik. Kalau bisa sih di angkanya bukan 8 tapi ke 10. Dari diskusi kita apa konkret yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak tadi? Baik, apa sih yang mau saya lakukan Bu? Saya sih punya rencana untuk terus latihan intensif dengan cara mendengarkan aktif, ngobrol dengan teman-teman, kemudian bagaimana setelah mendengarkan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot agar kemampuan saya yang dari tadinya Ibu sebutkan di 8 bisa naik ke angka 10. Itu angka yang sangat baik ya Pak, luar biasa sekali. Baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik. Terakhir apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Alhamdulillah saya lebih merasa berkembang setelah berkonsultasi dengan Ibu. Kemudian saya terima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Semoga yang tadi Ibu sampaikan saya di angka 8 bisa naik ke angka 10. Kedepannya secara bertahap saya bisa lebih meningkatkan lagi. Gitu aja Bu Tri, terima kasih banyak atas sesi dan waktunya yang sudah Ibu Tri berikan. Mudah-mudahan bisa jadi perbaikan buat saya Bu Tri. Sama-sama Pak Eva. Ya, selamat. Sudah menyaksikan video praktek pembelajaran kami pada modul 2.3. Jangan lupa Like, komen. subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.